Saya Avatar AI dan saya sangat senang bisa berbicara dengan kalian hari ini. Saya tahu mungkin terdengar aneh bahwa saya bukan manusia asli, tapi saya dibuat dengan teknologi kecerdasan buatan yang canggih dan dibuat dengan berbagai alat hebat. Suara saya misalnya diciptakan dengan menggunakan Morph.ai, sebuah perangkat lunak yang mampu menghasilkan suara yang sangat mirip dengan suara manusia asli. Wajah saya dibuat dengan menggunakan Stable Diffusion, sebuah teknik yang menghasilkan gambar yang sangat realistis. Skrip yang saya bicarakan hari ini ditulis dengan ChatGPT, sebuah model bahasa alami yang menghasilkan teks yang sangat mirip dengan tulisan manusia asli. Dan untuk video ini, kami menggunakan DLD, sebuah program yang membuat video yang sangat menakjubkan dan memukau. Jadi, walaupun saya bukan manusia asli, saya berharap kalian masih bisa menikmati percakapan kita hari ini. Dan jangan lupa, teknologi terus berkembang dengan pesat, dan siapa tahu di masa depan, kita mungkin bisa berbicara dengan avatar AI yang bahkan lebih realistis lagi. Sampai jumpa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai, perkenalkan nama saya Sri Yani, mahasiswi dari Stikom Bandung, konsentrasi Manajemen Komunikasi. Dalam kesempatan presentasi kali ini, saya akan membahas tentang mengenai AI dan berupa komentar pertanyaan-pertanyaan kritis dan membahas ringkasan atau rangkumannya. Selanjutnya, menurut saya komentar tentang video AI sebenarnya hidup manusia memang sudah luar biasa karena perkembangan teknologinya. AI memiliki mesin learning sehingga mampu menciptakan dalam wujud robot dalam bentuk teknologi buatan dan sangat berkembang pada fase ini. Telah dimulai mental dalam bentuk teknologi akal buatan dalam sistem memori pada manusia, sehingga mesin buatan seperti robot itu hanyalah perkembangan ilmu. Selanjutnya, membahas tentang pertanyaan kritis mengenai video AI, yaitu apakah memberi keuntungan atau kepuasan dengan adanya AI? Itulah pertanyaan menurut saya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ringkasannya atau rangkumannya. Apa itu kecerdasan buatan? Antara machine learning dan deep learning. Menurut deep learning, kecerdasan buatan AI adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran pemecahan masalah dan pengenalan pola. Kecerdasan buatan sering disingkat sebagai AI. Mungkin berkonotasi dengan robotika atau adegan futuristik. Kecerdasan buatan AI menggulungi robot fiksi ilmiah ke dalam non-fiksi, ilmu komputer canggih modern. Demikian pula, kemajuan dalam komputasi jaringan telah menyebabkan koneksionis memperluas ke subbidang yang disebut deep learning. Kecerdasan buatan AI lebih cerdas dan belajar lebih cepat dengan lebih banyak data. Setiap hari, semua perusahaan menghasilkan bahan bakar ini untuk menjadikan solusi mesin learning dan deep learning, baik yang dikumpulkan dan diekstraksi dari gudang data seperti Amazon yang benar-benar akurat melalui kekuatan klaster. Dengan
mixed hierarchical truk maupun secara dinamis ditambang melalui kinesis streams. Lebih jauh dengan munculnya alat teknologi sensor secara eksponensial menambah jumlah data yang akan dianalisis, data dari sumber dan tepat serta objek dan peristiwa yang sebelumnya hampir tidak tersentuh. Menurut machine learning adalah nama yang umumnya diterapkan pada sejumlah teknik Bayesian yang digunakan untuk pengenalan dan pembelajaran pola. Pada intinya, machine learning adalah kumpulan algoritma yang dapat mempelajari dari dan membuat prediksi berdasarkan data yang direkam, mengoptimalkan fungsi utilitas yang diberikan dalam ketidakpastian, mengekstrak struktur data tersembunyi, dan menggolongkan data menjadi deskripsi singkat. Bagaimana kami menggunakan machine learning di Amazon? Dalam menggunakan machine learning di Amazon, struktur tim mengembangkan Amazon.com dan fokus pada ML untuk menyelesaikan masalah bisnis pragmatis yang sulit mendorong Amazon.com dan AWS untuk mengembangkan alat dan layanan yang mudah digunakan dan bermanfaat. Alat ini pertama kali diuji dalam skala dan lingkungan kritis misi Amazon.com sebelumnya diluncurkan sebagai layanan AWS untuk digunakan setiap perusahaan berupa dengan layanan TI lainnya. Menerapkan machine learning dalam perusahaan Anda. Dalam menerapkan machine learning sering digunakan untuk memprediksi hasil di masa mendatang berdasarkan data historis. Misalnya, perusahaan menggunakan mesin learning untuk memprediksi beberapa banyak produk mereka yang akan dijual pada kuartal fiskal mendatang berdasarkan demografi tertentu atau perkiraan profil pelanggan mana yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk merasa tidak puas atau paling setia pada merek Anda. Ada beberapa langkah yang merupakan keberhasilan penerapan dalam bisnis. Pertama, mengidentifikasikan masalah yang tepat, mengidentifikasi prediksi yang akan menguntungkan bisnis jika dipastikan. Selanjutnya, data harus dikumpulkan berdasarkan metrik bisnis historis, transaksi, penjualan, atrisi, dan lain-lain. Setelah data digabungkan, model ML dapat dibuat berdasarkan data tersebut. Mungkin sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.